Selamat datang di Radio Inter. Tempat kalian mencari informasi dan berita terupdate Inter ada di sini. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, subscribe dan tonton video lainnya. Semoga berkenan dan kita langsung masuk ke berita pertama. Manajemen Inter Milan sangat kesal karena Joaquin Correa dan Martin Satriano terus menolak tawaran klub peminatnya. Nerazzurri saat ini tengah berupaya melepas pemain yang tidak masuk dalam rencana pelatih Simone Inzaghi guna memberi ruang bagi pemain baru. Pemain Argentina dan Uruguay itu telah kembali dari masa peminjaman di Ligue 1 Prancis. Correa menjalani masa peminjaman yang mengecewakan di Marseille, sedangkan Satriano tampil cukup memuaskan di Stade Brestois. Namun, bagaimanapun juga, kedua pemain tersebut bukan bagian dari rencana Simone Inzaghi untuk musim depan. Telah ada sejumlah tawaran untuk merekrut kedua pemain tersebut. Namun, mereka selalu menolak karena merasa tidak cocok. Alhasil, sikap mereka itu sudah bikin manajemen Nerazzurri frustrasi, seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport via FC Internews. Brest telah mengupayakan perekrutan Satriano secara permanen. Klub Prancis itu bahkan telah mencapai kesepakatan dengan Inter terkait biaya transfer Satriano sebesar 6 juta euro. Namun seperti yang dilaporkan kemarin, Satriano menolak kembali ke Brest. Sebaliknya, ia menunggu tawaran dari klub Spanyol. Kemudian mengenai Correa, kepergiannya masih belum jelas. Inter ingin menjualnya sekitar 8 juta euro untuk menghindari kerugian modal. Ada banyak klub yang tertarik pada jasa Correa seperti River Plate, Fenerbahce, Galatasaray, Lazio, Sevilla, Real Betis, Monza, AEK Athens, dan klub dari Arab Saudi. Namun, hingga saat ini ia belum menetapkan pilihannya. Jika tak kunjung ada klub yang membelinya, maka Inter kemungkinan akan mengakhiri hubungan kerja dengan Correa di musim panas ini sebelum masa kontraknya habis. Berita selanjutnya, Federico Chiesa bukan bagian dari proyek teknis Juventus. Hal tersebut dibenarkan oleh pelatih Juventus Thiago Motta sehingga sang winger resmi masuk daftar jual dan harus mencari tim. Inter pun termasuk di antara tim yang memantau situasi terkait pemain yang kontraknya akan habis pada 2025 tersebut. Pemain sayap kanan ini harus menemukan posisi baru atau kemungkinan untuk absen 1 tahun dari skuad adalah hal yang nyata. Pada awal jendela transfer, ada minat dari AS Roma terhadap mantan pemain Fiorentina tersebut, siap memenuhi permintaan Juventus sekitar 25 juta euro dan juga masalah tuntutan gaji Chiesa sendiri. Negosiasi tersebut justru terhenti oleh keinginan pemain yang, setelah berhari-hari merenung, memutuskan untuk mengatakan tidak kepada AS Roma. Situasinya tampaknya tidak berubah, Juventus terus meminta angka 25 juta euro, ungkap Repubblica. Aston Villa dan Tottenham telah menyatakan minat mereka, tetapi Chiesa menegaskan ingin bertahan di Serie A. Tujuan pemain nomor 7 itu adalah pergi dan bermain di Naples, di mana dia akan menemukan Antonio Conte sebagai pengagum beratnya. Namun saat ini, tim Neapolitan memiliki banyak pemain di bagian sayap dan untuk alasan ini kedua klub akan bisa kembali membicarakan pertukaran antara Giacomo Raspadori dan Chiesa, sebuah negosiasi yang bisa memanasa menjelang akhir bursa transfer. Inter juga terus memantau situasi mengenai pemain berusia 26 tahun itu. Kontrak Chiesa akan berakhir pada tahun 2025. Inter telah menghubungi agen untuk memahami margin negosiasi. Simone Inzaghi sangat menyukai pemain kelahiran 1997 tersebut yang bisa memainkan lebih dari satu peran. Sampai saat ini, Inter menyatakan diri mereka lengkap di lini serang, tapi bagaimana jika setelah keluarnya Valentin Charbonny ke Marseille dengan biaya total 40 juta euro, kemudian Martin Satriano dan Joaquin Correa. Setelahnya Nerazzurri ada kemungkinan mendatangkan Chiesa. Kontak antara Valli Ramadani dan Piero Ausilio beberapa hari belakang semakin intens. Hal ini mengindikasikan jika Chiesa memilih bertahan dan duduk di bangku cadangan selama setahun, maka tujuannya jelas,
bergabung dengan Inter secara bebas transfer. Berita selanjutnya, BP Marotta dan Piero Ausilio akan bekerja hingga 31 Agustus untuk memperkuat skuad Inter dengan target mendatangkan satu lagi striker dan bek tengah kiri. Corriere dello Sport melaporkan fokus pada nama belakang yaitu Jarek Gaciorowski. Bek kidal Spanyol kelahiran 2005 yang dimiliki oleh Valencia ini terkonfirmasi sebagai target utama Inter, klaim surat kabar ini. Banderolnya dihargai sekitar 15 juta euro dan kontraknya akan habis pada tahun 2025. Namun klub asal Spanyol itu punya kemungkinan untuk memperpanjang perjanjian 2 tahun lagi dengan juga memasukkan klausul pelepasan sekitar 40 juta euro yang akan membuat investasi tersebut praktis mustahil dilakukan untuk Nerazzurri. Berita selanjutnya, here we go. Akhirnya semua tercapai antara Inter dan Olympique Marseille terkait Valentin Charbonny, gelandang serang berusia 19 tahun. Awal pekan depan dia akan tiba dahulu di Milan untuk menandatangani kontrak barunya yang akan menaikkan gajinya dari 800.000 euro per musim menjadi 1,5 juta euro per musim, dengan masa kontrak yang akan mengikatnya hingga Juni 2029. Setelah itu dia akan terbang ke Marseille, melakukan tes medis untuk kepindahannya ke tim asuhan Roberto De Zerbi. Peminjaman dengan biaya 1 juta euro, dengan opsi 35 juta euro di akhir masa pinjaman, ditambah bonus senilai 4 juta euro menjadi kesepakatan kedua klub seperti yang disampaikan Fabrizio Romano. Inter sendiri memiliki hak untuk membatalkan Marseille menebusnya pada angka 4 juta euro, juga memiliki hak untuk membelinya kembali pada angka 40 juta euro. Berita selanjutnya, kembali ke Milan pagi ini, Denzel Dumfries mempunyai komitmen untuk menuliskan masa depannya yang sudah dipetakan menurut Tuttosport. Faktanya, pada awal minggu ini, menurut surat kabar Turin, agennya akan berada di ibu kota Lombardi untuk menyelesaikan poin akhir dalam kontrak yang akan mengikat pemain sayap tersebut dengan Inter hingga 2028. Tim berada di tengah-tengah antara penawaran dan permintaan dan jika mantan pemain sayap PSV itu mundur dari tuntutan awalnya maka kesepakatan akan tercapai. Klub menawarkan kontrak yang sama seperti apa yang diterima Di Marco dalam kontrak barunya. Dengan jawabannya yang diucapkan pelatih asal Belanda tersebut, Inter melengkapi mosaik yang mencakup sepasang pemilik bersama untuk setiap peran yang, mulai sekarang hingga akhir, masih dapat menemukan tambahan lebih lanjut untuk dimasukkan dalam serangkaian pilihan yang tersedia bagi Simone Inzaghi. Berita selanjutnya, striker Salernitana, Federico Bonazzoli dikabarkan telah ditawarkan ke Inter Milan untuk kemungkinan menjadi penyerang kelima. Nerazzurri saat ini memiliki 4 penyerang, yakni Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marco Arnautovic, dan striker baru, Mehdi Taremi. Di sisi lain, Joaquin Correa dan Martin Satriano tetap berada di luar rencana pelatih Simone Inzaghi. Oleh karena itu, klub berupaya mencarikan klub baru untuk mereka di jendela transfer musim panas 2024 ini. Namun, manajemen klub masih mempelajari kelayakan penambahan striker kelima ke dalam skuad. Jadi, menurut Tuttosport via FC Internews, agen sepak bola asal Italia, Tullio Tinti telah menawarkan Bonazzoli ke Inter untuk peran tersebut. Tinti juga merupakan agen pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi. Ini menjadi peluang kembalinya Bonazzoli ke Appiano Gentile. Seperti diketahui, penyerang berusia 27 tahun ini memulai karirnya di Akademi Muda Inter. Bonazzoli telah bergabung dengan Salernitana sejak 2021, dan menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Hellas Verona. Laporan tersebut menjelaskan, sang penyerang saat ini mendapat gaji 1,5 juta euro net per musim, gaji yang dianggap terlalu tinggi untuk tim Serie B. Namun, sang pemain belum mendapat tawaran dari klub Serie A, oleh karena itu, agennya, Tinti pun menawarkannya ke Inter Milan.